Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Ramadan dengan BM 1910 6311 70 29. Saya dari kelas 5H. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Debian pada VirtualBox. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya ya. Nah, untuk persiapan menginstal Debian pada VirtualBox, kita siapin dulu VirtualBox yang sudah terinstall. Nah, di sini ada VirtualBox yang sudah kita install ya. Nah, terus kita siapin juga operasi sistem yang akan kita install pada VirtualBox ini. Nah, di sini saya menggunakan Debian 10. Berarti saya download dulu Debian 10.iso-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat virtual machine pada VirtualBox ini. Nah, di sini kita klik new. Lalu kita namanya Debian. Karena di sini udah kasih nama Debian yang saya buat. Nah, ini kita tambahin aja katanya Debian UTS, jadi Debian UTS. Nah, setelah itu ini tipenya Linux, versinya itu Debian 64 bit. Nah, lalu next. Lalu sini recommend memory size atau RAM-nya. Nah, di sini rekomendasinya itu 1 GB. Kita ngikutin aja yang ini biar berjalan dengan baik sesuai rekomendasi. Lalu next. Lalu di sini ada virtual harddisk-nya. Nah, di sini ada tiga opsi. Yang pertama itu do not add virtual harddisk. Nah, berarti dia tidak akan membuat virtual harddisk sekarang. Nah, karena do not add virtual harddisk ini akan dibuatnya itu setelah virtual machine Debian ini diinstal. Nah, kalau yang create a virtual hard disk now itu digunakan untuk membuat hard disk virtual baru bersamaan dengan pembuatan mesin virtual Debian ini. Nah, kalau yang use an existing virtual hard disk file itu digunakan untuk memilih hard disk virtual yang sudah ada. Nah, karena saya ini belum ada, ini juga tidak memilih yang ini, jadi saya memilih yang create a virtual hard disk now. Itu membuat virtual hard disk bersamaan dengan pembuatan mesin virtual Debian ini. Create. Lalu di sini ada file tipe hard disknya. Di sini ada PDI. Kalau PDI itu virtual hard disk image, yaitu standar VirtualBox menggunakan format file PDI. Nah, untuk penyimpanan hard disk virtualnya. Nah, kalau yang PHD itu format dari Microsoft Virtual PC. Kalau yang PMDK itu merupakan format dari aplikasi virtual VMware. Nah, jadi saya menggunakan yang PDI, yang standar VirtualBox format filenya itu menggunakan PDI. Lalu klik next. Nah, sini storage physical hard disk. Sini ada dua pilihan, dynamical allocate sama piece size. Nah, sini untuk yang dynamical allocate itu kapasitas hard disk fisiknya itu akan digunakan berdasarkan berapa kapasitas hard disk virtual yang sudah terpakai dan tidak berdasarkan berapa ukuran hard disk virtual ditentukan. Nah, kapasitas hard disk virtual ini akan dibatasi berdasarkan ukuran yang telah ditentukan. Kalau yang fixed size itu adalah kapasitas hard disk fisik yang akan digunakan berdasarkan ukuran kapasitas hard disk virtual yang dibuat, walaupun kapasitas hard disk virtualnya itu masih kosong atau belum digunakan. Nah, penjelasannya seperti ini. Next. Nah, di sini ketika kita membuat hard disk virtualnya itu 20 GB. Nah, sedangkan yang memori yang terpakai itu cuma 1 GB. Nah, berarti yang terpotong pada hard disk fisiknya itu cuma 1 GB. Nah, itu yang dynamical allocate. Kalau yang fixed size itu jika kita nentuin virtual hard disknya itu 20 GB, maka yang terpotong pada hard disk fisiknya itu ya 20 GB gitu. Nah, seperti itu untuk yang fixed size. Lalu create. Nah, ini kita sudah membuat mesinnya, lalu kita klik start. Nih. Kita tunggu. Nah,
sini kita akan memasukkan operasi sistem yang akan kita install pada VirtualBox. Nah, sini saya menggunakan Debian 10.iso-nya ya, yang sudah di-download .iso-nya. Nah, ini kita klik. Nah, kalau belum ada di sini, kalian bisa klik ini. Lalu klik add, lalu kalian cari file .iso-nya itu ada di mana. Lalu masukin, lalu add, lalu klik choose. Nah, di sini karena saya sudah masukin, nah di sini tinggal klik start. Kita tunggu. Nah, di sini adalah mau install yang mana. Nah, saya ingin menggunakan graphical install. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan mouse pada Debian di VirtualBox ini. Jadi kita bisa menggunakan mouse dan juga bisa menggunakan keyboard. Nah, juga menggunakan ada grafiknya juga, graphical install. Kita klik enter dulu pada graphical install. Nah, kita tunggu. Ini klik close saja biar jelas. Nah, lagi kita close. Kita tunggu. Nah, ini proses installnya. Yang pertama itu sini si loading. Nah, ini dia. Kita akan memilih language-nya. Nah, karena kita cari dulu Indonesia ada nggak. Oh, ternyata ada. Nah, kita pilih aja yang Indonesia. Bebas sih, ini mau Inggris, tapi saya ingin menggunakan yang bahasa Indonesia. Lalu klik continue, lalu klik lokasinya, saya di Indonesia. Terus keyboardnya saya menggunakan yang Inggris Amerika karena terbiasa dengan ini. Terus lanjutkan. Nah, sini sedang diproses, kita tunggu. Sini masih proses sih, membuat komponen instalasi dari CD. Kita tunggu. Nah, selanjutnya adalah mengatur jaringan, alamat server DNS. Nah, di sini karena saya belum ada, jadi kita lanjutkan aja. Nah, sini nama hostnya. Nama hostnya kita menggunakan TS. Ini udah dapat memberi nama sendiri ya, bebas. Terus nama domainnya, nama domain adalah bagian dari alamat internet yang berada di sebelah kanan nama host. Nah, karena saya belum ada, jadi saya skip aja, lanjutkan. Bebas, mau dikosongin juga boleh. Nah, terus masukin kata sandi. Verifikasi sandinya sama ya, sama bawah. Lalu klik lanjutkan. Terus nama lengkap. Rian Ramadan. Lalu klik lanjutkan. Terus nama untuk akun Anda. Nah, di sini gunakan Rian Ramadan. Lanjutkan. Nah, di sini untuk kata sandinya. Nah, di sini kata sandinya. Nah, ini untuk mengatur waktu karena saya berada di Karawang, Jawa Barat. Berarti pakai menggunakan WIB. Lanjutkan. Terus kita tunggu, cari disk. Kita tunggu.
Tunggu. Nah, selanjutnya ini kita partisi harddisk. Nah, di sini jika Anda memilih pemartisian terpadu untuk seluruh harddisk, Anda akan ditanya harddisk mana yang akan dipakai. Nah, di sini saya ingin menggunakan terpadu, gunakan seluruh harddisk. Nah, kalau yang LPM, model LPM ya, gunakan harddisk dan setel LPM. Nah, LPM itu adalah sebagai partisi dinamis, artinya Anda dapat membuat, mengubah, atau menghapus partisi LPM, sebut volume logis. Nah, dari baris perintah saat sistem Linux ini berjalan. Jadi tidak perlu meribut sistem untuk membuat kernel mengetahui partisi yang baru dibuat atau diubah ukurannya. Nah, jadi saya ngikutin ini aja, terpadu gunakan seluruh harddisk. Lalu klik next, lanjutkan. Nah, di sini pilih harddisk yang akan dipartisi. Nah, di sini saya pilih yang SCSI 3. Nah, sini ya. 2,5 GB. Lalu klik lanjutkan. Nah, lalu pilih partisi harddisk. Harddisk dapat dipartisi dengan beberapa pola yang berbeda. Jika Anda tidak yakin, pilih yang pertama. Nah, sini kan semua berkas di satu partisi, disarankan untuk pemula. Nah, kita pilih yang ini aja, semua berkas di satu partisi. Nah, disarankan untuk pemula. Kalau yang ini partisinya terpisah, yang bawah juga partisi home, part, tem juga terpisah. Nah, jadi kita pilih yang semua berkas di satu partisi aja. Lalu lanjutkan. Kita tunggu pemartisian terpadu. Nah, sini adalah ikhtisar atas partisi dan titik kait yang telah Anda konfigurasi saat ini. Nah, di sini primernya itu 21,4 GB, yaitu di sini ada X4. Itu merupakan file system, yaitu file system yang standar atau yang biasa digunakan pada Linux. Yang paling digunakan pada Linux yaitu X4. Kalau yang swap, nah dia kan ada swap nih, yang logical 1,1 GB. Swap adalah suatu pembagian file system atau ruang kosong pada tempat penyimpanan saat komputer membutuhkan tambahan memori. Nah, di mana swap ini merupakan sebuah ruang pada harddisk atau tempat penyimpanan sebagai virtual memory pada saat komputer ini membutuhkan banyak memori. Nah, selanjutnya kita memilih yang selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke harddisk. Lanjutkan. Nah, di sini jika Anda melanjutkan, perubahan tulis dulu ini akan ditulis ke harddisk. Bila tidak, akan perubahan secara manual. Nah, kita pilih ya, karena akan melanjutkan ya. Pilih ya, lalu lanjutkan. Kita tunggu nyusun partisi. Nah, selanjutnya, nah di sini masih memasang sistem dasar ya. Kita tunggu aja. Selanjutnya mengatur pengelola paket. Sini kita tunggu aja. Nah, sini mengatur pengelola paket. Nah, sini ada pertanyaan, jika Anda ingin memindai CD atau DVD lainnya, mohon masukkan sekarang. Nah, karena saya tidak ingin memindai CD atau DVD lainnya, maka saya klik tidak. Lalu klik lanjutkan. Tunggu lagi. Nah, sini ada lagi, gunakan suatu jaringan cermin mirror. Nah, karena saya juga tidak ingin menggunakan ini, gunakan
tidak menggunakan suatu jaringan cermin mirror. Untuk mirror kita klik tidak juga, lalu klik lanjutkan. Kita tunggu. Nah, memilih dan memasang perangkat lunak. Kita tunggu dulu ya. Proses ini berjalan. Nah, selanjutnya adalah sedang mengonfigurasi popularity contest. Anda selalu dapat mengubah pilihan Anda setelah ini dengan petisi dengan survei Debian. Coba klik tidak. Lanjutkan. Tunggu lagi proses. Nah, sini selanjutnya adalah memilih perangkat lunak. Nah, yang akan kita install. Nah, di sini saya menginstal secara default aja, yaitu Debian Desktop Environment, Print Server, dan juga perkaka sistem standar. Nah, kalau kita ingin menginstal juga SSA server, nanti kita bisa install ketika Debian ini sudah kita jalankan. Ya, lalu klik lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Mohon menunggu. Nah, selanjutnya adalah memasang bootloader group pada master boot record. Nah, apa sih bootloader group ini? Nah, di sini group adalah singkatan dari GNU Grand Unified Bootloader, yaitu bootloader yang digunakan untuk loading atau menyiapkan sistem operasi ke dalam komputer saat komputer dinyalakan agar komputer bisa beroperasi. Nah, GNU Group ini adalah salah satu perangkat lunak yang dihasilkan oleh Project GNU. Nah, jadi kita pilih ya, memasang bootloader pada master boot record. Ya, lalu lanjutkan. Tunggu. Nah, di sini masukkan perangkat terminal. Piranti untuk pemasangan bootloader. Kita menggunakan ini ya. Hard di sini sudah ada. Lalu lanjutkan. Tunggu. Nah, ini adalah menyelesaikan instalasi. Nah, di sini instalasi sudah selesai ya. Lalu kita klik device, kita unmount device optical disk. Oh, ini sudah ter-unmount otomatis ya, berarti kita langsung saja klik lanjutkan. Nah, kita tunggu. Nah, ini sedang reboot. Nah, ini dia. Kita tunggu. Nah, ini kita tunggu. Masih kita tunggu ya. Nah, ini sudah terinstall. Kita tinggal masuk akun kita. Nah, sini akunnya Ramadan, lalu klik, lalu sandinya kita masukin, lalu klik masuk. Nah, kita tunggu. Nah,
Sini sudah masuk ke Debian pada VirtualBox-nya sudah terinstall. Ini kita lihat jamnya sesuai dengan jam kita, itu jam 41. Nah, ini kita sudah terinstall ya. Misal kita cari terminal, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk cara penginstalan Debian pada VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.